Kembali lagi kepada Ordo Salutis, bahwa hal yang amat sangat penting adalah pengenalan akan Allah. Untuk mengenal jalan keselamatannya, ya harus mengenal Allah dong. Kalau kita mengenal Allahnya keliru, ya konsep jalan keselamatan dari Allah pun kita juga menangkap dengan keliru. Ya, sama seperti Anda keliru mengenal Andi Halim. Ya, mungkin Anda mendengar Andi Halim yang lain, bukan Andi Halim saya. Ya, teori-teori yang lain dengan apa yang saya ajarkan, karena Anda tidak tahu siapa saya dan tidak mengenal siapa saya dan tidak tahu mana Andi Halim palsu, mana Andi Halim asli, nggak tahu. Ya, karena itu mengenal Allah itu penting untuk mengenal ajarannya yang benar. Banyak orang-orang yang ngaku-ngaku sudah mengenal Allah, tapi ternyata tidak mengenal Allah dengan benar. Buktinya ya mereka mengajar hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Maka itu tidak bisa katakan bahwa mereka sudah mengenal Allah dengan benar, karena ajaran mereka ajaran yang justru bertolak belakang dengan Alkitab atau bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu hasil pengenalan akan Allah yang benar, karena ajarannya bertolak belakang dengan firman-Nya. Nah, demikian juga dengan mau mengenal Ordo Salutis, yaitu urutan-urutan keselamatan yang datang dari Allah. Bagaimana Allah mempunyai rancangan keselamatan buat Anda dan saya, dan tahapan-tahapan apa yang Allah kerjakan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oke. Baik. Saya mau share materi yang biasanya saya share untuk Anda ya. Yaitu saya pakai PowerPoint. Ordo Salutis. Tuh, sudah muncul Ordo Salutisnya. Wih, amat terang. Ya, ini ya saya nggak paham ini kenapa bisa begini ya. Gak kacau ini. Pak, saya ulang kembali. Semoga tidak kacau. Nggak tahu kenapa ya. Saya tidak menemukan sebabnya ini. Ya, sudah normal. Oke, saya sudah beberapa kali menyatakan bahwa Ordo Salutis itu bukan pekerjaan manusia bagi Allah, tetapi pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang mempersiapkan keselamatan bagi manusia. Hebat sekali ya manusia itu ya. Sehingga Allah itu perlu mengerjakan keselamatan bagi manusia. Istimewa sekali loh manusia itu. Diistimewakan oleh Allah ya. Ya, saya bersyukur
Saya udah normal ya. Minggu lalu saya, waduh, nggak bisa bicara saya minggu lalu, Kamis itu. Itu radang parah. Tenggorokan saya bengkak itu. Tapi puji Tuhan boleh cepat dipulihkan. Ya, Kamis sudah tidak bisa apa-apa. Jumatnya sudah mulai reda. Sabtunya sudah lebih enak. Minggunya udah normal lagi ya. Seninnya udah siaran. Puji Tuhan. Oke. Jadi Ordo Salutis ini adalah pekerjaan keselamatan dari Allah yang disiapkan untuk manusia. Kenapa demikian? Ya karena memang manusia itu sudah diciptakan secara istimewa. Dari sejak awal penciptaan manusia itu sudah begitu diistimewakan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diberi mandat kepercayaan untuk mengelola taman dan mengelola binatang-binatang, memimpin para binatang-binatang yang memberi nama dan sebagainya. Ya, itulah mandat yang diberikan dari Allah kepada manusia. Dan akhirnya manusia yang diistimewakan itu jatuh dalam dosa, dan akhirnya manusia yang jatuh dalam dosa itu Tuhan sudah persiapkan jalan keselamatan yang amat sangat istimewa, yaitu melalui anaknya yang tunggal yang diutus untuk berkorban menggantikan saudara dan saya menderita di kayu salib. Ya, untuk mengalami maut, menggantikan membayar hutang yang harus saudara dan saya bayar. Karena kita nggak sanggup bayar hutang untuk membebaskan diri kita. Allah yang mengutus anaknya yang membayarkan hutang bagi saudara dan saya, sehingga kita boleh dibebaskan dari hukuman kekal, hukuman kebinasaan. Kita dibebaskan. Kristus mengalami maut itu. Ya, nah itu semua sudah kita bahas. Oke. Rencana keselamatannya itu apa? Ya, rencana keselamatannya itu adalah, seperti saya sudah bolak-balik bilang juga di doktrin keselamatan, di doktrin Allah, bahwa rencana keselamatan Allah itu bukan sekedar saudara masuk surga. Bukan sekedar saudara menikmati hidup yang senang-senang dan enak-enak di surga. Itu konsep keselamatan yang bercacat. Itu konsep keselamatan yang penuh dengan keegoisan, kepentingan diri, dan kenikmatan diri. Wah, enak ya di surga itu, enak loh, semua itu gratis ya, nggak usah bayar, dan waduh di surga itu senang-senang terus, kerjaannya senang, nggak ada penyakit, nggak ada penderitaan, tidak ada air mata, gembira terus di surga itu, enak loh, senang loh. Kalau seperti itu yang ditekankan di surga, itu kita hanya menikmati suatu kepentingan keegoisan diri. Kenikmatan untuk memenuhi keegoisan diri. Apakah Allah mempersiapkan surga untuk Anda berhappy-happy dalam keegoisan Anda? Ya tentunya tidak. Kalau begitu lalu Anda dan saya disiapkan surga buat apa? Ya, yang pasti memang tidak untuk Anda menderita.
Anda akan mengalami sukacita memang di surga, tapi sukacita di surga itu adalah karena bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Karena bertemu muka dengan Allah Bapa di surga, dengan Allah Anak di surga, dan Allah Roh Kudus di surga. Kita mengalami perjumpaan yang luar biasa. Apanya itu kok indah? Ya, sangat indah justru. Kenapa? Karena kita bertemu dengan pencipta kita. Kita juga bertemu dengan juru selamat kita. Kita juga bertemu dengan penolong yang selalu menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Bertemu muka dengan muka. Nah, itu tidak bisa digambarkan, itu muka dengan muka itu kayak apa. Karena Allah itu tak terbatas. Ya, unlimited. Bagaimana itu membayangkan sesuatu yang tak terbatas itu tidak bisa dilihat itu karena tak terbatas. Saya hanya bisa melihat yang terbatas. Bagaimana kita bisa melihat yang tak terbatas? Waduh, itu sudah di luar kemampuan ya. Seperti misalnya mata kita ini melihat matahari yang sangat dekat dengan kita. Bayangkan itu matahari yang sangat dekat dengan kita di hadapan kita itu jadinya apa ya? Hangus kita lah. Demikian juga kalau kita sangat dekat dengan kemuliaan Allah yang amat sangat dahsyat. Apa yang terjadi dalam hidup kita ya melelehlah kita itu. Karena kemuliaannya yang sangat dahsyat itu. Ya, itu yang mungkin tidak terbayangkan. Saya sendiri juga tidak terbayangkan itu mengatakan hal seperti ini. Saya hanya bisa berkata-kata, tapi saya yakin kata-kata saya tidak pernah bisa menggambarkan kemuliaan Allah yang begitu dahsyat. Tak terbayangkan kedahsyatannya. Nah, seperti itulah kebahagiaan kita dalam perjumpaan kita di surga karena kita diperjumpakan dengan Sang Pencipta, dengan Sang Juru Selamat, dengan Sang Penolong yang selalu menyertai dan memelihara kita. Dan itulah relasi dengan Allah yang benar, itulah kebahagiaan yang tiada taranya bagi orang percaya. Ya, kebahagiaannya bukan enak surga itu dingin ya toh. Wah, surga enak iso gratis kabeh. Wah, surga itu lantainya emas, temboknya berlian. Apa itu gambaran-gambaran kayak gitu itu? Ya mungkin memang betul surga itu penuh dengan segala kegemerlapan tapi yang lebih penting itu adalah relasi dengan Allah yang benar, perjumpaan dengan Allah yang benar. Dan itulah sebetulnya definisi keselamatan. Keselamatan adalah pulihnya relasi kita yang sudah terputus dengan Allah. Sekarang boleh disambung relasi dengan Allah yang benar. Itulah keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati bukan sekedar Anda masuk surga. Karena kalau itu poinnya bagi Anda, masuk surga itu poinnya, berarti kemungkinan masuk surga itu lebih penting dari Allah sendiri. Masuk surga itu lebih penting daripada Kristus sendiri. Makanya saya akan pernah menggambarkan itu gambaran orang masuk surga itu karena melalui perantara Kristus. Kristus itu hanya sebagai perantara saja, sebagai jembatan saja, tapi setelah sebagai jembatan, saya lalu melewati jembatan itu, saya lalu masuk surga, saya sudah bersenang-senang di surga, jembatan itu sudah saya lupakan, karena sudah saya lewati dan sudah
saya lalui dan sudah goodbye kan. Sekarang kan tujuanku tercapai kan. Tujuanmu tercapai itu apa? Masuk surga itu tujuanku. Jadi aku setelah masuk surga ya happy, haleluya, amin. Kristus aku lupakan karena sudah selesai. Tujuanku itu surga. Kristus itu cuma jembatan yang aku lalui. Nah, itu nggak benar. Itu konsep keselamatannya masih error. Konsep keselamatan adalah saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa. Saya mengalami perjumpaan dengan Allah Roh Kudus. Dan itulah kebahagiaan yang paling puncak. Jadi kebahagiaan paling puncak bukan masuk surga. Kebahagiaan paling puncak adalah saya bertemu muka dengan Allah Tritunggal. Karena Allah lah gunung batuku. Allah lah juru selamatku. Allah lah sumber hidupku. Ya. Bukan surga itu yang jadi kepinginnya aku. Kesenanganku. Kalau kesenangan Anda itu surga ya enggak perlu Allah lagi. Pokoknya di surga ya senang sudah. Allah pun saya lupakan di surga karena kesenanganku cuma surga. Nah, itu. Jadi, untuk mengerti Ordo Salutis juga harus mengerti makna keselamatan. Anda ngotot dengan asal masuk surga, Anda belum memahami Ordo Salutis dengan benar. Ordo Salutis itu kalau tanpa pengertian keselamatan yang benar, yaitu tadi salah. Akhirnya tujuannya jadi salah, sasarannya salah, targetnya juga salah. Salah semua. Karena keselamatan itu bukan masuk surga. Keselamatan itu adalah Anda dipulihkan hubungan relasi dengan Allah yang benar-benar Allah. Wah, itu sudah melampaui segala-galanya. Pulihnya relasi Anda dengan Allah ini melampaui segala-galanya, melampaui segala kenikmatan duniawi, melampaui segala harta duniawi, melampaui segala sukacita duniawi. Karena pulihnya hubungan dengan Allah ini adalah puncak dari segala puncak. Ya, orang kalau sudah menyadari itu ya sudah mulai benar ini jalannya, mulai benar ini karena sudah mulai menyadari kebenaran yang sejati tentang keselamatan. Ya, banyak orang yang masih menduniawikan surga. Nanti kalau aku masuk surga, aku nanti punya rumah mewah. Ya, rumahku bakal mewah nanti di surga. Oh, ono tingkatan-tingkatan di rumahku, ono kira-kira 7 tingkat. Waduh. Ya, aku punya banyak pembantu nanti di surga itu. Waduh. Ya, banyak itu apa bidadari yang melayani aku. Apa itu kayak gitu itu adalah konsep duniawi dibawa ke surga. Pengen hidup enak-enak di surga, punya rumah, punya oh ya nanti di surga itu perlu parabola ya untuk bisa menangkap sinyal-sinyal TV atau oh ya di surga saya juga perlu mobil, nanti ada mobil di sana. Enak loh mobil di sana itu, enggak perlu bensin. Wes jalan sendiri tanpa bensin mobilnya bisa jalan. Ini orang berkhayal ya lah.
Berkhayal tentang kenikmatan surga, samakan dengan kenikmatan duniawi. Ya, entah perlu dayang-dayang, ya perlu mobil, perlu. Ya sudahlah, bertobatlah Anda kalau punya pikiran kayak gitu. Anda mesti kembali kepada jalan yang benar, yaitu relasi dengan Allah yang benar. Itulah tujuan keselamatan. Mengenal Allah dengan benar, mengenal firman-Nya dengan benar, mengenal kehendaknya dengan benar, mengenal rencananya dengan benar, dan hidup dipersembahkan bagi kemuliaannya. Hidupku tidak lagi untuk diriku lagi, tapi hidupku adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati untuk Tuhan. Karena itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Roma 14 ayat 7-9. Ya, kamu telah lunas dibayar. Ya, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Karena itu kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah dibeli. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu adalah milik Kristus yang sudah membeli kamu dengan darah yang mahal. Karena itu muliakanlah Allah dengan seluruh hidupmu. Nah, itulah makna keselamatan. Nah, kalau orang hanya mikirkan untuk menyuburkan egonya dalam keselamatan, ya akhirnya bukan dia bagi Allah, Allah yang bagi dia. Dia nanti yang memperalat Allah hanya untuk memenuhi segala kenikmatan dirinya, kepentingan dirinya. Ya, Tuhan yang jadi budaknya dia yang jadi bosnya. Ya, gimana itu? Terbalik semua nilainya. Dan itu kan sangat prihatin. Oke. Baik. Jadi untuk Allah itu memulihkan kembali relasi dengan manusia yang sudah terputus akibat dosa manusia, hubungan itu terputus, dan hubungannya terputus harus dipulihkan kembali, tapi cara Allah memulihkan kembali itu tidak bisa dengan, ya sudah sekarang saya persatukan, selesai. Enggak bisa digitukan, karena ada hukumnya. Ya, akibat daripada dosa maka manusia mengalami maut, putus hubungan dengan Allah, dan untuk bisa dipulihkan hubungan dengan Allah ini, putus hubungan dengan Allah, yaitu upah dosa adalah maut, itu mesti ada orang yang bayar hutang manusia, yaitu maut. Hutang maut harus dibayar dengan maut. Ya, upah dosa adalah maut. Anda berhutang maut. Bayar harus dengan maut. Siapa yang bisa bayar dengan maut? Tidak ada kecuali Kristus. Karena semua orang berdosa yang boleh atau yang bisa dan sanggup bayar dengan maut adalah orang yang tidak berhutang. Alias tidak berdosa. Itulah yang bisa bayar hutang maut. Karena itu Kristus datang untuk membayar hutang maut itu, dan Kristus mengalami, tanda petik, mengalami putus relasi dengan Allah. Mengalami maut. Karena itu Kristus berteriak di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani.
Itulah pemulihan hubungan, itulah keselamatan yang disediakan bagi manusia. Kristus sudah mengalami maut supaya saudara dan saya dipulihkan kembali hubungannya, alias didamaikan. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Karena Kristus sudah bayar hutang dosa kita. Sehingga kita tidak perlu bayar lagi, kita tidak mengalami keterpisahan dengan Allah. Kita sudah boleh dipulihkan hubungan kita. Puji Tuhan. Inilah yang paling bernilai. Bukan asal masuk surga. Bukan, saya tidak menyangkal bahwa kita nanti masuk surga. Tapi itu bukan fokusnya. Fokusnya adalah kita sudah didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan Allah, dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Inilah tema penting dalam Alkitab. Inilah keselamatan sejati, yaitu berdamai dengan Allah. Syukur kepada Tuhan. Saudara dan saya boleh disadarkan dan diinsyafkan kebenaran seperti ini, karena dulu pikiran saya tentang keselamatan ya pokoknya bisa sukses ya, selalu berhasil apapun yang saya lakukan, asal beriman pasti sembuh dari segala penyakit. Nah, itulah sukacita yang keliru. Sukacita yang cuma ukurannya jasmani, lahiriah. Tapi Tuhan mendidik Anda dan saya untuk mengalami sukacita melebihi sukacita duniawi. Itulah sukacita surgawi. Puji Tuhan. Anda dan saya boleh mengenal kebenaran-kebenaran yang sejati seperti ini. Sehingga bagi orang percaya kalau dia sakit, ya sudah, saya kalau menjalani sakit ini, ya saya akan menjalani. Meskipun berat. Tapi ya semua orang akan mengalami itu kan. Saudara dan saya juga akan mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Ya dijalani. Masa seumur hidup mau sehat terus? Tidak pernah sakit. Ya bersyukurlah kalau Anda mau tidak pernah sakit. Terus sehat terus. Atau mendadak mati, das. Ya, itu ya. Oh, enak banget tuh hidup kayak gitu tuh. Matinya juga cepat. Ya, tidak pernah mengalami sakit penyakit. Tahu-tahu dipanggil Tuhan pulang. Tapi ya saudara jangan pikir kalau mati mendadak des gitu langsung itu mati yang paling enak. Ya belum tentu juga loh. Orang yang mati des itu juga mungkin mengalami sesak nafas dulu, megap-megap, ya berontak-berontak. Waduh, nggak terima, bagaimana aku mau nafas, nggak bisa-bisa. Ya, itu yang menderita juga lah. Ya. Oke, itu hal-hal yang bukan fokus keselamatan ya. Sekarang kita kembali kepada fokus keselamatan. Ya, itu yang saya sudah catat ini ya, bahwa karya keselamatan Kristus itu memang sebetulnya intinya adalah saudara dan saya mengalami hubungannya sudah dipulihkan dengan Allah dan kita boleh mengenal Allah yang benar. Dan selama di dunia ini kita diperlengkapi dengan nilai-nilai rohani oleh pengenalan akan Allah yang benar itu. Kita mendapat hikmat bijaksana surgawi, pengenalan akan kebenaran surgawi, dan itu adalah anugerah Tuhan.
Jadi saudara jangan pikir itu biasa-biasa aja. Enggak, apa yang Anda dapatkan itu luar biasa dibandingkan dengan ajaran ngawur amburadul yang sudah kita sering dengar di YouTube itu loh. Saya kadang-kadang lihat pendeta-pendeta ini ngajar ngawur-ngawur gitu, jadi ya mau tertawa takut dosa. Ajarannya itu loh, ngawur, ngawur, ngawur. Sudah ya. Wah, ngajari tentang bahasa roh, ngawur banget ajaran bahasa rohnya itu. Ya, bukan sombong ya, tapi aduh kasihan banget lah gitu. Cuma ngomongnya itu loh, buayanya koyok ngerti-ngerti apa ada keliru ya. Alias bahasa bahasa Surabayanya wis buanter ngawur itu. Buanter keliru. Kalau masih bisik-bisik gitu, takut keliru itu ya itu masih anu lah, ada sungkan-sungkannya gitu kan. Ini tidak sungkan belas, ini ngomongnya buanter, yakin pede ya, keras-kerasnya ngomongnya, tapi ngawur total. Aduh, aduh, aduh. Ya, ini video terakhir yang saya lihat tuh. Ya, dari seorang anak hamba Tuhan yang terkenal juga dengan sukses-suksesnya juga ya. Nah, anaknya jadi pendeta ya niru. Wes tambah tambah nggak genah, lebih nggak genah lagi anaknya ini. Kacau, kacau. Ya, cuma saya nggak mau muter videonya karena sekarang ini sudah ada undang-undang ITE. Ya, kalau Anda apa ini dianggap menyinggung perasaan orang nanti dituntut, ya saya bisa disalahkan itu karena muter video-videonya itu untuk apa ini, sebetulnya sih tetap tidak salah sebetulnya. Ya itu hak saya kok putar videonya dia aja sudah tersebar di mana-mana kok. Kalau tersebar di mana-mana saya ikut menyebarkan kan malah tambah bagus tuh mestinya. Tapi saya bukan mau menyebarkan untuk saudara meniru-niru itu, tapi kita menyebarkan untuk kita tahu betapa ngawurnya ajaran-ajarannya itu. Benar-benar, benar dah. Saudara kalau mau lihat itu, aduh, malah malu mungkin ya mendengar ajaran-ajaran tentang bahasa roh itu. Ya, mestinya orang kayak gitu dengar dulu seri bahasa roh yang saya sampaikan. Sekali lagi bukan karena saya sombong ya, saya rindu orang-orang yang ngawur-ngawur itu. Karena dulu saya itu juga ngawur. Saya mantan pengawuran saya. Karena saya sudah bertobat, saya ingin mereka-mereka yang sekarang ngawur itu juga bertobat sama dengan saya. Cuma mungkin ya rencana pertobatannya untuk dia dan untuk saya mungkin ya jalannya juga bisa beda. Tidak harus sama. Oke. Ini semua sudah saya bahas ya. Ya, jadi penciptaan langit dan bumi itu berdasarkan kebijakan Allah dan termasuk rancangan keselamatannya itu juga dalam kebijakan Allah yang sempurna. Meyakinilah kalau bicara soal penetapan Allah ya dalam rencana keselamatannya yang seutuhnya,
Allah itu merencanakan dari alfa sampai omega, sampai detail-detail semua. Itu ya sudah termasuk dalam rencana keselamatan Allah itu. Jadi seperti yang pernah saya bahas di kelas ini ya, wawasan Kristen. Jadi waktu Allah itu memulai ciptaannya, yaitu menciptakan langit dan bumi. Begitu mulai penciptaan, di situ juga pasti sudah termasuk rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia melalui Yesus Kristus. Saya ulangi ya, saudara coba berpikir lebih dalam. Pada saat Allah memulai ciptaannya yang pertama kali, yaitu menjadikan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat tik itu dimulainya ciptaan itu klik, maka pada saat itu juga Allah sudah merancangkan rancangan keselamatannya melalui Yesus Kristus sebagai pusat dari seluruh rencana keselamatan Allah. Yesus Kristus itu sejak ciptaan dimulai, rancangan itu sudah ada. Karena rancangan itu kan sudah ditetapkan sejak kekal. Keselamatan dalam Yesus Kristus itu rancangan yang sudah ditetapkan sejak kekal. Bukan baru-baru aja. Bukan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa baru Tuhan mikir-mikir, apa iki Adam dan Hawa kok jatuh iki, apa bikin pusing kepalaku. Aku nggak nyangka aku kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini betul-betul rancanganku bubar semua ini gara-gara Adam dan Hawa yang nyeleweng ini, sehingga aku harus nyusun lagi rancangan keselamatannya bagi manusia. Kayak apa ya enaknya manusia ini diselamatkan? Waduh, Adam dan Hawa ini bikin repot saja. Ya pasti tidak begitu. Tidak ada kejutan bagi Allah. Tidak ada Allah kaget. Tidak ada Allah tidak nyangka-nyangka. Nggak nyangka aku loh kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Aduh, bagaimana sih ini Adam dan Hawa ini kok sampai merusak semua rencanaku. Tidak ada itu. Tidak ada Allah kaget, tidak ada Allah nggak tahu, tidak ada Allah terkejut, tidak ada Allah merasa menjadi kacau, rancangannya menjadi kacau, rancangannya tadi bagus, sekarang jadi tidak bagus. Allah bingung, pusing, dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada. Itu pikiran Anda yang terlalu kreatif. Yang benar bagaimana? Yang benar ya semua sudah dalam rencananya. Termasuk kejatuhan manusia juga dalam rancangannya yang sempurna. Tidak ada satupun kejadian yang kebobolan, yang kekeliruan, kesalahan rencana, kesalahan presupposisi. Tidak ada bagi Allah kesalahan sedikit pun, 1 inci pun tidak ada kesalahan dalam rencananya. Oke, saya rasanya sudah terlalu lama ngomong ini ya. Tapi ya itu yang saya sudah mau masuk ke fokusnya itu adalah pemulihan hubungan dengan Allah. Jadi Kristus itu sudah dirancangkan datang ke dunia itu sebelum dunia dijadikan, itu sudah dalam rancangan Allah. Kedatangan Kristus itu.
ya, untuk menyelesaikan dosa manusia, untuk memulihkan hubungan relasi dengan Allah. Kristus datang untuk menjadi juru damai. Juru damai. Kristus itu kan disebut sebagai juru damai. Ya, dialah yang mendamaikan antara kita dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Kalau kita boleh menyadari kebenaran ini. Nah, di dalam mewujudkan rancangan bahwa Kristus akan datang dan manusia yang pasti jatuh dalam dosa, sudah tidak mungkin ada lagi kemungkinan-kemungkinan lain di dalam kesempurnaan rencananya. Misalnya ada yang bilang, mungkinkah Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa? Jawabannya, tidak mungkin. Loh, kok tidak mungkin? Berarti Anda itu menutup segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, apakah tidak ada kemungkinan-kemungkinan sesuatu yang mestinya begini, tahu-tahu terjadinya beda? Saya jawab, tidak ada kemungkinan bisa terjadi yang berbeda dengan yang semuanya sudah ditetapkan. Tidak mungkin bisa tidak terjadi. Semua pasti terjadi. Karena penetapan Allah itu apa? Sempurna. Penetapan Allah itu apa? Tidak bisa salah. Penetapan Allah itu apa? Pasti terjadi. Dan tidak mungkin gagal. Itulah yang disebut dengan penetapan yang sempurna. Jadi kalau begitu, Israel masuk Kanaan, penetapan Allah, yes. Israel pecah jadi dua, penetapan Allah, yes. Israel akhirnya dibuang, dijajah. Dalam pembuangan, Israel dipermalukan, itu penetapan Allah, yes. Itu penetapan Allah. Apakah manusia yang sudah jatuh dalam dosa kemudian sudah ditetapkan untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus? Sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan untuk percaya kepada Kristus. Kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita sudah ditetapkan, ditentukan sebelum semuanya dimulai. Penciptaan dimulai. Karena apa? Rancangan Allah itu rancangan yang dalam kekekalan. Ya itulah yang memang sulit ya bagi orang yang seperti saudara dan saya yang sedang berpikir dalam waktu. Tuhan berpikir di luar waktu dan ruang. Keterbatasan kita ini. Tuhan melampaui waktu dan ruang. Maka dia berpikir dalam sekejap untuk suatu proses sejarah yang panjang. Menurut kita panjang. Menurut Allah itu hanya sekejap. Dan satu titik. Ya makanya kesulitannya justru di situ. Anda dan saya justru belajar Ordo Salutis ini memahami rancangan Allah dalam kekekalan untuk diterima di tengah keberadaan kita di dunia yang serba terbatas dan serba berdosa ini. Untuk mengertinya bagaimana? Oh ya, memang sulit. Perlu waktu, perlu pergumulan, perlu memahami dengan tepat dan benar. Syukurlah kalau Anda sudah punya pergumulan-pergumulan seperti ini. Oke, saya
berhenti dulu untuk ya mendengarkan, mungkin teman-teman ada yang mau meresponnya, ada yang mau menanggapi, ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya. Semuanya boleh saja. Karena kita ini adalah diskusi ya, sifat kita ini diskusi dan saling melengkapi lah satu dengan yang lain. Baik, siapa saja mau tanya silakan, mau menanggapi juga silakan, mau bertanya atau mau menambahkan atau mengoreksi. Mungkin ada kata-kata saya yang keliru dan sebagainya, silakan. Siapa aja boleh. Ya, jangan saling menunggu. Nanti kalau sudah dekat-dekat waktu, waduh, semua pada mau ngomong. Waktunya sudah habis. Sekarang waktu masih panjang, ada nama ngomong semua. Kasih tangan, kasih tangan. Kalau mau bicara, kasih tangan. Raise hand. Nggak ada rupanya. Boleh tanya Pak Andi. Oh, ada yang mau tanya. Silakan Pak Roni Sianturi. Nah, kita sudah dapat pencerahan bahwa rancangan dan penetapan Allah itu dari kekekalan itu sudah sempurna, dan kemudian tadi pada saat penciptaan langit dan bumi, di situ juga sudah ada tertera keselamatan salib Kristus. Yang mau saya tanyakan ini mengenai keselamatan yang di teks Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan aja, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau boleh saya bagi era manusia itu dari mulai zaman Adam sampai dengan Musa, itu kan belum ada hukum Taurat, dan Musa kepada zaman Yohanes terakhir hukum Taurat ada, dan rasul-rasul sampai dengan zamannya sekarang itu sudah pakai hukum kasih karunia. Pertanyaan saya, apa namanya itu, keselamatan melalui Kristus itu dari zaman era ke era, tadi ada 3 era, itu seperti apa Pak sebenarnya? Kan tentu semua dari salib Kristus. Nah, keselamatan orang dari zaman Abraham sampai dengan Musa sebelum mengenal hukum Taurat, kemudian Musa ke zaman terakhir hukum Taurat, serta zaman sekarang. Bisa dikasih penjelasan supaya kita juga bisa memahami pandangan keselamatan hanya melalui Kristus. Terima kasih, Pak. Sangat bagus pertanyaannya dan memberi kita pencerahan ya dari pertanyaan ini. Jadi zaman Perjanjian Baru seringkali disebut sebagai zaman kasih karunia, zaman Perjanjian Lama sebagai zaman Taurat, zaman sebelum Taurat ya zaman di mana Allah memberikan hukum-hukumnya secara lisan. Lalu bagaimana konsep Kristus sebagai pusat daripada seluruh sistem keselamatan dalam tiap zaman? Sebetulnya jawabannya sangat sederhana dan sangat mudah, yaitu Allah sudah memberikan konsep kasih karunia pada Adam dan Hawa sejak mereka jatuh dalam dosa. Maka konsep kasih karunia itu sudah diberikan kepada Adam dan Hawa. Jadi saya juga tidak setuju kalau zaman itu dibagi-bagi, ada zaman Taurat, ada zaman pra-Taurat, ada zaman Taurat, ada zaman kasih karunia. Masa itu terbagi-bagi seperti itu, saya kurang setuju. Kenapa? Karena prinsip kasih karunia itu sudah ada sejak jatuhnya Adam dan Hawa. Prinsip kasih karunia sudah diberikan. Taunya dari mana? Taunya dari pertama, Tuhan menjanjikan melalui keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular.
Ya, itu yang pertama. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 15. Kemudian kedua, yaitu waktu Adam dan Hawa tahu dirinya telanjang dan menyematkan daun-daunan untuk menutupi kemaluannya, maka kemudian Allah memberikan kulit binatang untuk Adam dan Hawa, pakaiannya, untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa, kulit binatang. Nah, kulit binatang ini adalah korban pertama, ya, binatang yang dikorbankan pertama, dan itu ditafsirkan oleh para teolog bahwa itulah gambaran Kristus yang sudah diperkenalkan kepada Adam dan Hawa yang berkorban. Jadi korban-korban di Perjanjian Lama sejak Adam dan Hawa, dan itu pun dilakukan oleh Habil, karena Habil juga mengorbankan binatang, itu pun sudah konsep mesianik sudah masuk di situ. Dan seterusnya di zaman Musa sudah tidak usah heran lagi ada namanya korban penebus dosa, malah itu lebih diperjelas. Jadi seluruh bangsa Israel waktu mengorbankan korban penebus dosa, si domba yang dikorbankan itu melambangkan korban yang sempurna yang nanti akan dijanjikan Allah, yaitu Kristus. Jadi sebenarnya konsep kasih karunia itu sudah dinyatakan di Perjanjian Lama. Lalu kenapa ada Taurat? Ya, sudah dijelaskan juga oleh Rasul Paulus. Kenapa tetap diberikan Taurat? Supaya dengan Taurat itu orang makin mengenal dosa. Karena tanpa Taurat orang merasa, oh, tidak ada hukumnya kok. Ya sudah, aku berbuat ini pun tidak masalah. Karena hukumnya kan tidak ada. Tapi dengan adanya hukum, Anda makin diperlihatkan betapa hidup manusia itu amat sangat berdosa di hadapan Allah. Nah, itu maksudnya Taurat diberikan. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Kalau tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Nah, jadi hukum itu ditulis supaya orang makin sadar betapa dia tidak layak sebagai pemberontak-pemberontak di hadapan Allah, dan dia tidak bisa menghindari diri dari keberadaannya sebagai pemberontak. Tidak bisa. Jadi di zaman Taurat itu pun, di mana Taurat diberikan, itu tidak berarti orang Israel Perjanjian Lama itu bisa dibenarkan kalau dia mentaati Taurat. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena mentaati Taurat. Kenapa? Karena memang nggak mampu. Nggak ada satupun yang mampu mentaati Taurat. Lah kalau begitu kenapa diberikan? Ya tadi sudah dijelaskan. Dengan adanya Taurat, orang makin mengenal dosa. Dan setelah mengenal dosa, dia sadar dia tidak mungkin bisa lepas dari dosanya. Dan dia disadarkan satu-satunya jalan untuk dia lepas dari dosa adalah korban. Ada korban penebus dosa. Dan itulah Kristus. Maka Kristuslah yang jadi pusat baik batasan PLPB, baik PB, baik sampai sekarang. Kristus adalah pusat. Demikian Pak Roni. Berarti konsep predestinasi juga mutlak ya dari mulai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Pak ya? Yes. 100. Predestinasi itu tidak dimulai Perjanjian Baru. Predestinasi sudah dimulai sejak manusia, sebelum manusia dicipta.
konsep predestinasi sudah baku dalam rencana keselamatan Allah. Ya. Oke, baik. Silakan ada pertanyaan lain. Ya, makin bertanya, makin dipertajam. Saudara jangan malu bertanya dan jangan sungkan-sungkan. Silakan Pak Darmius. Sudah buka mic. Iya, Pak. Saya begini, ini konsep predestinasi ini banyak kita sulit memahami ya, Pak ya. Khususnya teman-teman yang dalam tanda kutip anti. Ya kan, karena dicap ini predestinasi ini produknya reform, gitu loh Pak. Iya kan? Tahu ya Pak ya. Nah, kan gitu. Nah, saya coba melihat begini kalau kita belajar dari atribut Allah, itu sebetulnya kalau menurut saya Pak ya, itu pemilihan itu kan sebetulnya kalau menurut pandangan saya nih Pak ya, karena dia sendiri adalah Maha Kudus, artinya di situ sendiri secara hakiki dia kan memang memilih, iya kan? Kados itu kan artinya memilih secara khusus diperuntukkan untuk Tuhan, kan begitu? Ya. Ini kalau kita dari perspektif atribut Allah ya Pak ya. Jadi bisa nggak seperti itu Pak? Kalau kita lihat dari perspektif pemilihan itu yang tadi disebutnya predestinasi, kembali semua kan dari rencana Allah. Semua daripada atribut Allah. Apapun yang boleh, apapun yang kita percakapkan, apapun yang kita kenal, itu sebetulnya dari atribut Allah. Oh ya, amin. Ya Pak ya. Benar, amin. Jadi sebetulnya kalau kita mengenal kata kudus itu adalah kados. Kados adalah memisahkan terang dan gelap, ya kan? Dan setelah dipisahkan kemudian dikuduskan, artinya dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Yaitu konsep pemilihan sebetulnya. Makanya konsep predestinasi memang ada di dalam diri Allah sendiri. Yes. Sebenarnya begitu sih Pak ya. Kalau menurut saya loh, jawaban singkat saja sih sebetulnya. Good. Bagus. Kita harus Mantap. melihat semua ini kan dari saya selalu tadi dikatakan atribut Allah. Makanya menurut saya doktrin Allah itu sangat mendasar. Iya. Waktu kita memahami doktrin Allah, kita bisa kira-kira bisa memahami keterbatasan, kesulitan, polemik, dilema dalam pemikiran kita. Kira-kira begitu Pak? Yes. Sangat setuju. Satu. Kedua, tadi ada saya dengar ini saya berharap ya. Ini khususnya pendengar-pendengar daripada pengikutnya Erastus. Tadi yang disampaikan Bapak siapa tadi itu yang disebutkan ada di Pak Roni. Iya, kira-kira ada tiga era ya. 3 era. Era pre-Taurat, kemudian era Taurat, kemudian era kasih karunia. Yes. Nah ini juga sebetulnya nggak asing juga sih. Saya dulu mengenal itu Pak. Jadi seolah-olah kasih karunia cuma ada di perjanjian baru. Iya kan? Yeah. Padahal jelas enggak sih. Yeah. Tadi Bapak jelaskan gitu. Saya juga kemudian kita belajar bahwa kasih karunia tidak ada. Nah, sehingga kemudian karena itu tadi, karena ada konsep 3 era itu, timbullah teorinya itu corpus delicti. Jadi iya, saya baca bukunya. Iya. Saya kontra habis-habisan nih. Jadi jadi gitu. Konsepnya itu kan karena sebelum Taurat itu tidak ada pelanggaran.
Jadi kesalahannya si Lucifer itu belum bisa dihukum karena belum ada hukum. Rusak bukan? Rusak ini, gitu loh. Jadi maksudnya sebelum hukum keluar, Lucifer nggak bisa disalahkan. Gitu. Iya, begitu Pak. Itu konsep corpus delicti, saya tahu persis. Nah, kalau begitu kan kutukan Allah di Kejadian pasal 3 itu tidak berdasarkan hukum itu. Kutukan Allah itu. Sebetulnya kalau kita pahami Taurat saja, kan Taurat itu hukum. Nah, iya. Nah, iya, tapi kan maksudnya di dalam masa pra-Taurat itu, Allah itu kan sudah menghukum Allah itu. Iya, Pak. Tapi sudah, Pak. Ya. Sudah skatmat itu. Skatmat. Iya, jadi saya berharap sebetulnya ya acara ini didengar sama mereka ini. Ya. Nanti Pak Darmius yang broadcast linknya di broadcast Pak. Oh, kan kita ini kan masuk YouTube Pak. Nanti iya. Bisa dilihat. Jadi memang menurut saya perlu, dan saya beberapa kali juga kasih dengan teman-teman itu kan counter itu. Tujuannya memang bukan untuk menyudutkan ya, tetapi memang kan kita harus mengemukakan kebenaran. Ya. Gitu. Ada mungkin yang secara soft, tapi juga saya pikir memang perlu kan media massa di YouTube ini, karena juga Pak Eras juga kan mengajar di YouTube juga, di buku. Ya. Iya kan. Tapi menarik itu. Jadi saya teringat tadi 3 era itu dengan korpus deliktinya Pak Eras. Ya. Okay. Ya gitu Pak, kira-kira Pak. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Darmius ini dulu muridnya Pak Eras ya? Mantan. Wah. Pak Andi, itu kalau kita lihat itu banyak sekali orang kan bilang Kristus hanya menyelamatkan di PB. Jadi orang-orang PL itu kayaknya tidak selamat karena tidak orang PL baru bisa selamat kalau dia mampu mentaati Taurat. Ya, jadi kan Pak Andi bilang ya, itulah yang tadi Pak Andi jelaskan tentang di Kejadian 3 itu 15 dengan 21 itu kan. Itu kan menunjukkan bahwa Injil yang pertama sudah diberitakan. Jadi kita ini PB sama gitu. Ya, mereka sudah berarti Kristus sudah ada di sejak PL gitu kan. Banyak orang selalu bilang PL belum ada Yesus Kristus gitu. Yes. Nah, tadi anak saya juga tanya tentang ini Pak, tentang Kristus di PL. Jadi saya jelaskan dia ini 2 hal Pak. Benarkah Pak? Apa? Maksudnya dia tanya tentang Kristus di PL. Jadi saya kasih tahu dia 2 hal ini. Yaitu yaitu bahwa dia akan maksudnya keturunannya akan sudah dinubuatkan. Meremukan itu kepala si ular itu. Ya. Terus yang kedua yaitu yang waktu kulit itu diambil dari kulit binatang itu berarti domba itu sudah disembelih, berarti itu sudah darah Kristus, itu sudah melambangkan darah Kristus sudah itu gitu. Ya. Juga kalau mau soal Kristus tadi di PL itu sudah beberapa kali kalau kita belajar yang namanya Kristofani. Iya, yang tentang dia dengan ketemu Abraham, ketemu Yosua. Sudah hadir beberapa kali. Iya, cuma saya kasih dia yang 2 inti ini saja Pak, karena saya pikir kalau kasih dia yang Kristofani nanti dia lebih bingung. Ya. Dan di kitab Yesaya juga terurai dengan sangat jelas bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Di Yesaya 53 ya Pak? 53 ya. Ya 53 itu. Oke Pak Aryo, silakan Pak Aryo. Ya, tadi konsep keselamatan sama dengan konsep kasih karunia. Tadi dikatakan itu ditunjukkan pada waktu dimulai pada kitab Kejadian 3 pasal 16 itu.
Tapi bolehkah ditarik bahwa konsep keselamatan untuk konsep kasih karunia itu sebetulnya dimulai di kekekalan pada waktu predestinasi itu, bukan pada waktu kitab Kejadian 3:16 itu. Apa begitu? Kalau konsepnya tentang keselamatan pasti sejak kekekalan sudah ada. Predestinasi namanya. Ya. Tapi kalau diungkapkannya di Alkitab, nah itu pada diwujudkannya. Kejadian 3:15. Diwujudkannya dan seterusnya, dan pengorbanan dan sebagainya itu. Yes. Ya, itu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Silakan, ada yang lain? Nggak usah malu bertanya, nanti sesat di jalan, ya toh. Ngomong sama Pak Darmius ini enak loh ya. Kayak ngomong sama dosen. Kalimatnya itu bertahap begitu loh. Asistennya Pak Andi. Asistennya Pak Andi. Terpengaruh sama Pak Andi. Ini ya. Mantap. Oke, siapa lagi silakan. Ya, Pak Andi. Oh itu ya, yang Pak Andi. Tadi yang menyambung Bu Kwili ya, yang mengenai orang PL itu bagaimana keselamatan orang PL. Ya kalau kita lihat di kitab Roma, itu kan disebut bahwa Abraham itu imannya diperhitungkan. Jadi bukan masalah dia berbuat apa atau dia bisa melakukan hukum Taurat, tapi iman berarti kan itu memang anugerah yang Tuhan beri. Dan itu ada juga memang dari Kejadian itu kan sudah muncul yang waktu Allah bilang mengenai keturunan Abraham itu ya, yang seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan Allah memperhitungkan di ayat berapa ya, 9 kalau nggak salah. Ayat 9 ya. Ibrani 11 ya. Sorry, ayat 6. Ya, ayat 6. Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, ini memang paralel tadi dengan yang di kitab Roma itu, ayat Roma 4 ayat 9. Oke. Yes. Kalau nggak salah Pak Andi pernah bilang mereka ini yang di PL melihat bayangan yang ke depan tentang Kristus. Itulah yang menyelamatkan menyelamatkan iman mereka. Jadi mereka melihat bayangan Kristus melalui ini darah domba, persembahan domba ya gitu. Bukan ya Pak Andi pernah jelaskan gitu. Sebagai bayang-bayang. Ya, sebagai bayang-bayang. Semua yang dilakukan di PL itu bayang-bayang Kristus. Ya. Jadi kembali lagi prinsipnya itu karena iman. Tadi Pak Ariman Hakim sudah menegaskan kebenaran itu, bahwa kita tidak dibenarkan karena perbuatan tapi karena iman. Dan itu sudah ditegaskan kembali oleh Ibrani 11 tadi, bahwa orang-orang PL pun itu tidak dibenarkan karena mereka melakukan Taurat, tetapi karena iman mereka. Ya. Yes, betul. Oke, Pak Ari tadi mau menguraikan? Enggak, coba nambah aja. Jadi kalau kita sekarang ini, kita percaya kepada Mesias yang sudah datang. Dan orang PL percaya kepada Mesias yang akan datang. Yes. Jadi itu kan merujuk kepada Yesus nantinya yang disalib. Yes. Ya, itu aja Pak. Ya, saya pernah buat gambarnya itu ya. Gambar salib di tengah, lalu PL mengacu ke depan. Kalau yang zaman kita mengacu ke belakang dan pusatnya adalah salib Kristus. Oke.
Yes, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Enak kita ini, tambah diperkaya, ya kan? Diingatkan lagi, ya apa yang sudah pernah saya ajarkan, ya di refresh kembali supaya makin jelas, lengkap. Baik. Kalau nggak ada waktu yang sedikit ini, saya mau share aja bahan-bahan saya ini. Ya. Nah, jadi ini seperti yang tadi dikatakan Pak Aryo, bahwa penetapan Allah itu sudah ada. Konsep penetapan Allah itu kapan itu? Ya sejak kekekalan. Ya, ini saya sudah tulis ini. Nah, sejak dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, alias sebelum penciptaan, dalam hikmat dan bijaksana serta pengetahuan serta seluruh atribut Allah yang sempurna. Ini menjadi dasar daripada seluruh rancangan keselamatan Allah yang sempurna itu dan tidak tambah sulam. Ya, saya kan pernah menegaskan tuh, Allah itu kalau bikin rencana nggak tambah sulam, nggak uji coba, nggak trial and error, ya tidak perlu feasibility study, studi kelayakan, ya lalu coba-coba dulu, nggak ada itu. Semua sudah dirancang sekaligus dengan sempurna, tanpa ada ralat, tanpa ada kesalahan, tanpa ada revisi-revisi. Nah, itulah Allah yang bikin rencana. Kalau saudara yang bikin rencana, ya pasti trial and error, pasti uji coba, pasti perlu feasibility study, pasti perlu penyesuaian-penyesuaian, adjust itu kan. Nah, di-adjust. Kalau rencana Allah, tidak ada yang perlu di-adjust. Semua sudah berjalan sebagaimana rancangannya yang sempurna. Oke. Berikut. Rencana Allah yang ditetapkan sejak kekal ini pasti tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam desain produk, perhitungan, harapan, dan lain-lain. Tidak ada cacat dan tidak mungkin gagal, tidak ada revisi. Saya perbesar aja ini. Tidak ada revisi, tidak ada kuasa lain yang bisa menyerongkan rancangannya. Alias ya benar-benar perfect, benar-benar sempurna. Karena Allah kita Allah yang sempurna. Rancangannya juga sempurna. Apakah ada yang bisa merusak rencana Allah? Tidak mungkin ada yang bisa merusak. Apakah ada yang bisa menggagalkan rancangan Allah? Tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Allah. Apakah ada kuasa lain yang bisa melebihi, yang lebih besar dan lebih berkuasa dari kuasa Allah? Tidak ada kuasa lain yang bisa melebihi kuasa Allah. Apalagi mau merusak kuasa Allah ini. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia adalah maha kuasa. Omnipoten. Ya, dalam bahasa Latinnya omnipoten, ya, dia
Maha kuasa, kuasanya tak terbatas dan tidak ada yang bisa melampaui kuasa Allah. Yang menyamai aja nggak ada, yang mendekati aja nggak bisa. Ya, siapa yang bisa mendekati kuasa Allah? Tidak ada. Malaikat yang mau memberontak kepada Allah itu ya keblinger sama kepengen sama dengan Allah. Kalau dia ngajari Adam dan Hawa juga, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ya, karena dia sudah gagal menjadi seperti Allah. Dia membujuk manusia untuk mau menjadi seperti Allah. Ya, Adam dan Hawa mencoba kepingin menjadi seperti Allah. Ya, akhirnya itulah yang terjadi. Nah, ini yang sudah saya pernah diskusikan dengan Anda. Mungkinkah atau sanggupkah Allah mempunyai atau membuat rancangan lain selain rencana yang sekarang ini yang sudah dijalankan dan sedang dan akan terus dilanjutkan? Jadi maksudnya, mungkinkah sih Allah itu bisa bikin rencana lain selain dari rancangan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat? Mungkinkah Allah membuat juru selamat model lain, dengan metode lain yang tidak harus berkorban di kayu salib dan sebagainya, yang terlalu sadis, dianggap terlalu sadis itu, terlalu mengerikan atau terlalu mendramatisir? Apakah Allah tidak bisa merubah rancangannya itu menjadi rancangan yang lebih lembut atau lebih bagus? Ya, jawabannya adalah tidak ada rancangan lain atau rancangan cadangan, dan tidak ada alternatif dari satu-satunya rencana yang terbaik, yang the best, yang paling sempurna dan tidak ada duanya, yaitu hanya melalui salib Kristus. Sudah, tidak ada jalan lain yang bisa lebih sempurna dari ini, karena rancangan Allah itu ya the only one, ini satu-satunya yang paling sempurna, paling benar, paling tepat, dan tidak ada duanya. Ini konsisten dengan prinsip apa tadi? Prinsip bahwa kalau Allah itu sempurna, rancangannya pun pasti sempurna. Tidak perlu ada ralat, tidak perlu ada perbaikan, tidak perlu ada alternatif. Ya sudah, ini satu yang paling sempurna, ya ini. Tidak ada gunanya bikin alternatif karena yang dipakai ya cuma satu ini aja, yang paling sempurna itu. Makanya kalau ada orang aneh-aneh diskusi yang agak gila itu bagi saya, katanya, ya Tuhan bisa aja mati nggak disalib. Tuhan Yesus bisa aja mati ditabrak gerobak. Tapi tidak apa-apa, meskipun Kristus mati ditabrak gerobak, dia tetap juru selamat manusia. Karena memang itu sudah ditetapkan Allah untuk menjadi juru selamat. Jadi mau matinya kayak apa aja tetap juru selamat. Mau ditabrak gerobak kayak, mau mati karena virus kayak, ya virus COVID atau apa, ya, atau Kristus mungkin sakit jantung kayak, tidak apa-apa, dia tetap mati sebagai penebus. Ini omongan gila dan ngawur, dan tidak mengerti bahwa rancangan Allah Kristus disalib adalah kemutlakan yang tidak ada cara lain dari kematian Kristus. Satu-satunya harus melalui salib. Ya, kenapa saya ngotot? Kristus itu loh, saudara kalau perhatikan, Kristus itu sendiri menubuatkan bagaimana dia akan mati. Coba ada yang tahu nggak Kristus menubuatkan
Dia bagaimana akan mati, berapa kali Kristus menubuatkan dia akan mati, dan bagaimana dia akan mati. Berapa kali? Ada yang tahu? Yo, guru sekolah minggu siapa? Wah, Yes, Pak Markus, berapa kali? 4 kali, Pak. Yes, benar. Pak Markus ini orangnya teliti nih kelihatannya ya. Bapak Markus dapat buku nanti, Pak, hadiahnya. Ya nanti tak kasih buku ya Pak ya. Kasih sepeda aja, Pak. Oh. Seperti Pak Jokowi. Ya, humor sedikit lah. Oke, sudah selesai ini saudara. Ini sudah jam 9:04. Kita bersyukur ya untuk anugerahnya. Ada teman-teman yang sudah bergabung ini dan juga yang di YouTube yang sudah bergabung. Kita bersyukur untuk semuanya ya. Sudah ada tambah lagi yang di YouTube ini. Siapa ini yang tambah ini? Oh, sudah ya, Pak. Yang terakhir yang menyapa ya, Pak Herianto. Baik, teman. Kita akan menutup dalam doa. Kita bersyukur karena semua yang Tuhan sudah bukakan kepada kita. Nanti kita lanjutkan pada hari Senin. Dan kita harap bisa berjumpa kembali ya. Hari Senin untuk melanjutkan pelajaran bersama. Tuhan memberkati dan saya minta yang pimpin doa adalah sebetulnya kepingin minta yang enggak pernah pimpin doa ini. Bu Leni ya. Bu Leni Yuliana. Boleh pimpin dalam doa buat kita semua? Mic-nya bisa dibuka, Bu. Nah. Mari kita berdoa. Ya. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran ini, Tuhan. Bila Tuhan memberikan kami kesempatan-kesempatan yang lebih lagi untuk dapat mengerti, lebih tahu, lebih banyak lagi apa kehendak-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk keadaan Bapak Andi Halim yang sudah mengajar kami, membimbing kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan selalu. Bahkan Tuhan memberikan hikmat-hikmat yang daripada-Mu, Tuhan, sehingga kami tahu lebih banyak lagi. Tolong teman-teman saudara-saudara kami yang mungkin saat ini belum bisa mengikuti pembelajaran ini, Tuhan, sehingga saat-saat berikutnya kami boleh bersama-sama belajar kembali. Berikan kami kesempatan, berikan kami waktu dan keadaan yang dapat kami pakai untuk belajar lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan dan saat ini. Di dalam nama-Mu juga Tuhan Yesus Kristus kami mempercayakan untuk kehidupan kami selanjutnya, pekerjaan, tugas masing-masing kami, kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang malam hari ini, sampai kami boleh dapat mengikuti acara demi acara lagi. Haleluya. Amin.